قوم العلماء الراسخين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالقوة المتين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد. Kemuliaan kita banggakan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Aminuddin bin Haji Ali Abdullah dan Ibunda Haji Anulaila binti Maci Hamidin dan juga Bapak Andre Febrian. Mudah-mudahan kita doakan bersama apa yang diniatkan oleh sahibul bait, sahibul hajat, insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesembuhan, afiat dan kebaikan insyaallah Allah berikan kepada keluarga besar mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita muliakan Pak Habaib, alhamdulillah Habib Zain, Habib Qasim, Habib Abdul Rahman dan lain sebagainya, dan juga para ustaz ya. Ustaz Akbar, Ustaz Suhaimi, Ustaz Ayu, Ustaz Ahmad dan Ustaz Dede dan segenap hadirin orang tua kita yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu, insyaallah tidak mengurangi ta'zim dan penghormatan kami semuanya. Mudah-mudahan yang hadir pada tempat ini, dalam acara ini dan juga di rumah ini insyaallah nantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia akhirat, panjang umur yang diberikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap ibu-ibu yang berada di luar yang baru masuk tadi sudah datang ya, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan dan dijadikan ibu-ibu yang salehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang berkah. Dikatakan syahrul ta'i'in, bulannya bagi orang yang taat. Syahrul ta'ibin, bulannya bagi orang yang bertaubat. Khususnya bagi orang-orang yang taat, ya saat inilah kita mengadakan acara ruahan, mengadakan acara doa bersama. Kebanyakan penduduk Indonesia kita, Palembang khususnya, ya bulan Sya'ban ini bulan ruahan. Ya di mana-mana mereka mengadakan ruahan. Dalam kesempatan kali juga Sahibul Hajat ya mengajak kita untuk membacakan doa-doanya diberikan kepada almarhumah dari keluarga besar mereka, dan juga terutama Sahibul Bait yang mengajak kita untuk mengungkapkan rasa syukurnya ke atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Alhamdulillah diberikan kesehatan sedikit demi sedikit membaik daripada ayahandanya. Harapannya dengan syukur ini, ungkapan syukur ini menambah kesehatan, menambah segar, menambah spirit daripada orang tua, khususnya Bapak Haji Muhammad Aminuddin. Insyaallah ditambahkan terus kesehatannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yurfa'ul a'malul ibad fi hadzal syahr, ya fi syahr Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa-doa hambanya itu ya terutama di bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang belum tahu, yang belum sadar, yang masih lalai, maka ketahuilah bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Perbanyak ibadah, doa-doa kita akan disampaikan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu perbanyak niat baik kita, ya, perbanyak doa kita, perbanyak munajah kita, insyaallah semuanya akan dijabah dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama banyak orang tua kita, sepupu-sepupu kita yang hadir, insyaallah mendoakan semuanya kesembuhan, afiat daripada ayahanda kita. Ya dalam hadis, ya mana hadis Rasulullah SAW menyatakan laula syuyukh rukka. Kalau bukan dikarenakan orang tua yang rukuk, suka ibadah kepada Allah, wasyabab khusya', dan mereka orang-orang pemuda-pemuda yang suka
khusyuk, ya, wal atfal, ruda', dan para orang ada bayi-bayi yang disusui oleh ibunya, wal bahaim ruda', dan begitu pun juga hewan-hewan yang mana mereka diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala di gembalaannya, ya. La sabballahu la sabbal adzabus sabba. Akan saya bumi ini, dunia ini akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan azabnya. Tapi dikarenakan mereka orang tua yang ibadah, pemuda-pemuda yang masih khusyuk, ibu-ibu yang masih ibadah, taat, mengurusi rumah tangganya, mengurusi anak-anaknya, dan seterusnya, maka dengan rahmat itulah kita masih mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang suka maksiat masih diberikan rezeki, apalagi yang Cina-Cina itu, ya, yang ada ibadah itu, yang menyembah selain Allah masih banyak rezekinya, ya, dikarenakan mungkin orang tua dan bayi-bayi dan hewan-hewan yang mana mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ungkapan rasa syukur ini yang harus kita ungkapkan sehingga Allah akan terus berikan rahmatnya. Ya, kadang kita pandai menggerutu tapi tidak pandai bersyukur. Ya, pandai kita banyak gerutuannya, sama sini panjang lebar. Kalau diberikan nikmat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nuansa kita dalam saat ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambah nikmat-nikmatnya. Dalam hadis qudsi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, andaikan orang-orang yang diberikan nikmat, mereka tidak bersyukur, dan orang-orang yang mendapatkan cobaan tidak bersabar, maka saya kata Allah, maka carilah Tuhan selainku. Jadi kita harus bersyukur, ya, nikmat yang Allah SWT berikan selama ini, itu yang perlu kita syukuri, ya, sehingga Allah SWT cinta kepada kita, sayang kepada kita. Ya, kalau kita menghitung nikmat Allah kepada kita dan kepada makhluk yang lainnya, maka kita tidak akan bisa menghitungnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam munajatnya dia berdoa, ya Allah, izinkan saya untuk memberikan rezeki, untuk memberikan makan kepada semua makhluk yang kau berikan makan selama ini. Semua makhluk hidup yang selama ini kau berikan makan rezeki kepada mereka. Kata Allah, kau tidak akan sanggup, wahai Sulaiman. Ya, makhluk kau banyak, ya, yang hidup, maksudnya yang binatang maupun manusia, banyak makhluk-makhluk itu. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, ya Allah, berikan satu tahun, andaikan satu tahun kau tidak berikan, maka izinkan aku memberi rezeki mereka satu hari saja, biar saya merasakan bagaimana nikmat yang kau berikan itu luar biasa. Akhirnya kata Allah, ya sudah, kalau kau mau mencobanya silakan, kau berikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang selama ini aku berikan rezeki. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, mulai dari manusia maupun jin, untuk mengumpulkan makanan, memasak, mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memberikan makanan semua makhluk hidup. Akhirnya selama 1 bulan, memasak, mengumpulkan dengan tentaranya, ya, jin dan manusianya, mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, dikatakan sampai perjalanan 30 hari itu makanan semua, panjangnya itu sebanyak mungkin. Ya, akhirnya kata Allah, wahai Sulaiman, kau mau memberikan makanan rezeki dari makhluk yang ada di laut atau yang ada di bumi dulu, di darat atau di laut dulu? Akhirnya kata Nabi Sulaiman, sudah dari laut aja dulu. Akhirnya dikumpulkan, disampaikan kepada penghuni laut bahwasanya, ya, kata Allah, yang akan menanggung makan kalian 1 hari adalah Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman menyuruh bala tentaranya kepada anginnya, wahai angin, kalau kalian semua jangan sampai bertiup kencang bahwasanya di sini ada makanan yang banyak nanti basi. Nabi Sulaiman menyuruh para jinnya untuk menjaga makanannya, untuk hewan-hewan yang suka merusak itu jaga, karena makanannya banyak. Akhirnya datanglah satu, ya, ikan hiu,
ikan paus yang besar. Ya, dipanggil wahai ikan paus, makanlah. Hari ini saya yang menanggung makanan. Datang satu ikan tadi dan mulai dia disuruh makan. Akhirnya makanan yang sepanjang 30 hari hitungannya orang menghitung itu habis dimakan oleh ikan paus itu. Akhirnya lagi kalau Nabi Sulaiman datang menjenguknya, wahai Sulaiman, mana lagi makannya? Saya masih lapar. Sebanyak-banyak itu, belum yang lain, belum yang ikan kecil, belum yang ikan selain paus, belum ikan yang yang ada di pinggir-pinggir sungai dan seterusnya. Baru satu paus saja sudah makanan itu habis. Maka Nabi Sulaiman tersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhana man takaffal marzuk. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan makanan selama ini, yang telah menjamin rezeki selama ini. Manusia Nabi Sulaiman dengan tentaranya sebanyak-banyak itu sampai angin tentara beliau tidak sanggup memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk, belum lagi yang di darat, belum lagi manusia, belum lagi otong, belum lagi ya, semuanya belum. Baru ikan paus saja sudah habis. Nabi Sulaiman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita selama ini yang Allah berikan, baik rezeki yang tampak maupun yang tidak tampak, rezeki yang berupa harta, berupa makanan, kesehatan, afiat, dan dijauhkan dari bala dan seterusnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Nuansa seperti inilah insyaallah sahibul bait bertasyakur, mohon ampun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, terutama akan kesehatan, afiat. Ayahanda beliau kemudahan dengan tasyakur ini yang ayahanda beliau Bapak Haji Muhammad Aminuddin tambah sehat insyaallah, ibu juga tambah sehat insyaallah. Dan untuk kita yang belum bersyukur, kita yang belum pandai bersyukur, maka ucapkanlah, ekspresikanlah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita akan lebih baik, lebih baik dalam rezekinya, lebih baik dalam kesehatan, afiat dan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Tidak perlu banyak harta, tidak perlu kita berlebihan daripada kenikmatan dunia, tapi sedikit kalau kita bersyukur, maka hidupnya akan tambah nikmat. Dan dia mungkin juga Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar, dapatkan ujian, dapatkan cobaan, dia bersabar. Ya, ulama mengatakan, andaikan orang-orang yang mendapatkan ujian itu mereka tahu akan hikmahnya, endingnya tahu, maka tatkala mereka mendapatkan ujian, mereka tersenyum. Kenapa ini? Dapatkan ujian senyum, karena dia tahu ending, ujung daripada ujian itu akan mendapatkan nikmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak dapat tender. Hari ini, bulan ini tidak dapat tender. Nah, ini ujian dari Allah. Senyum dia. Tahu nanti mungkin Allah akan berikan yang lebih besar daripada itu semua. Ya, betul. Tatkala dia sabar, ya 1 bulan, 2 bulan, dapat tender lebih besar 10 kali lipat daripada itu. Berkat sabar seseorang, ya, dan dia apabila mengetahui hikmah seseorang. Andaikan orang yang sakit bisul tahu, ya, hikmah daripada sakit bisul, maka penyakit bisul itu dapat menghilangkan penyakit kanker. Andaikan orang yang sakit mata tahu, ya, manfaat dan hikmah sakit mata itu, dia akan senyum. Alhamdulillah berikan sakit mata, karena sakit mata itu bisa menghilangkan dari penyakit kebutaan. Dan seterusnya, andaikan kita tahu dari semua ujian dan cobaan, maka kita akan tersenyum, karena di balik ujian dan cobaan ada hikmah yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada kita. Namun maka oleh karena itu, ingat-ingat kembali, tafakkur kembali ujian dan cobaan yang telah kita terima, kita dapatkan, pasti hikmahnya akan kita rasakan dan kita ketahui. Dan karena itu, pandailah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan pandailah kita bersabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena itu semua adalah sunnatullah, ya, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan
ya apa yang kita niatkan, terutama sahibul bait, sahibul hajat niatkan, ya insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan afiah yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan rezeki kita semua diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang lagi viral saat ini, kita diberikan pemimpin yang oleh pemimpin yang baik, ya. Siapapun yang menangnya, yang kita minta kepada Allah kebaikan. Dan ini adalah aturan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Adanya Allah wa iyyakum, wa siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi